Saya mau ajak kita baca sama-sama kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tetapi kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang percaya ini katakan amin. Saudara, kalau saudara baca Korintus adalah sebuah jemaat yang dirintis oleh Paulus selama 18 bulan. Jadi Paulus ke Korintus jemaat 18 bulan, saudara. Dan saya percaya ada banyak pertobatan, ada banyak mereka yang terima Yesus, dan mungkin mereka penuh Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Tapi lalu kemudian gak beberapa lama Paulus meninggalkan jemaat di Korintus untuk ke Efesus, untuk merintis selama 3 tahun. Nah, dalam perintisan di 3 tahun di Efesus, Paulus mendengar bahwa terjadi kekacauan, terjadi penyimpangan. 1 Korintus pasal yang ke-6 kalau saudara baca, ada jemaat yang sengketa. Berselisih, nggak bisa diselesain, masuk ke pengadilan. Ada jemaat yang hidup jatuh dalam percabulan. Bahkan ada yang sampai jatuh dalam dosa LGBT, saudara. Kalau lebih spesifiknya dosa homoseksual. Ada yang mencuri, ada yang macam-macam dan begitu kacau. Lalu utusan dari Korintus ini datang pada Paulus di Efesus untuk bertanya jawab. Dari tanya jawab itu akhirnya Paulus memutuskan untuk menulis sebuah surat kepada jemaat di Korintus. Jadi jelas sekali bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada orang-orang yang sudah ngalamin terima Yesus, bertobat, lahir baru, namun mereka ternyata jatuh lagi, gagal lagi, saudara. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah Roh Kudus tidak ada dalam hidup mereka? Saya percaya kalau kita baca kemarin, belajar yang kemarin, bahwa Roh Kudus ya membantu kita untuk insyaf, sadar. Roh Kudus ya membuat kita mengalami kelahiran baru. Amin. Roh Kudus berdiam di dalam kita selama-lamanya. Dia ada di dalam kita. Roh Kudus membaptis kita dengan baptisan Roh Kudus. Roh Kudus memateraikan kita sebagai tanda bahwa kita miliknya sampai pada akhirnya. Amin. Loh, kok bisa, saudara? Nah, ternyata saudara, slide berikutnya. Mengapa mereka yang telah lahir baru dan menjadi kediaman Roh Kudus tetap menjadi Kristen duniawi? Kalau diukur-ukur sama yang belum bertobat, bedanya nggak jauh. Kalau diukur sama yang belum bertobat, mirip, sama ngedugemnya. Sorry, ini lumayan bisa. Sama dugemnya, sama dosanya, enggak beda-beda. Betty, beda tipis. Ya. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Nah, Roma 8 ayat 5 sampai 9 berkata gini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ternyata saudara, dalam kehidupan kita, sekalipun kita sudah menerima Yesus, di dalam diri kita tetap ada daging dan ada roh. Saudara, kalau saudara hidup menurut daging, katanya mikirinnya daging terus. Ya, sehingga daging mendapat jalan untuk menguasain hidup kita. Saudara, tahukah saudara, seringkali
roh kita kasih puasa. Daging kita kasih makan terus. Makan terus, ya kan? Akhirnya daging kita gemuk, sehat. Sementara roh kita kurus. Ya. Makanya kalau diaduk daging sama roh, saudaraku, waduh. Kelas berat melawan kelas kupu-kupu. Ditampol sekali jatuh, saudara. Ya. Kelas bulu, nggak berdaya. Kenapa? Karena roh kita perlu makan, perlu minum, perlu ngalamin nutrisi sehat. Tapi kita sering gak kasih, saudara. Buktinya apa? Kita jarang renungin firman. Jarang, saudara. Bahkan mungkin lupa. Kita jarang berdoa. Padahal itu adalah nafas kehidupan. Itu adalah makanan. Itu adalah air kehidupan. Tapi seringkali kita lupa. Tapi kalau yang namanya daging, kita telat makan siang aja udah berasa lemes, kaki gemeter, ya kan. Kalau makan suka kalap. Kemarin kita makan berempat, mesennya 9 piring, saudara. Sampai mejanya nggak cukup, saudara ya. Padahal yang makan saya, Novi, Friska sama istri saya. 9 piring. Wah, nggak cukup mejanya sampai di satu-satuin yang piringnya Wah, dahsyat, saudara. Tapi kalau namanya puasa, saudara, udah baru lewat jam 2, jam 3 udah kayaknya ya mati gaya, saudara. Akibatnya apa, saudara? Daging kita dapat terus pasokan makanan, tapi roh kita menjadi kurus. Saudara, tahukah engkau bahwa daging ujungnya adalah maut? Daging pusatnya adalah ego kita, diri kita sendiri. Itu sebabnya firman Allah berkata, oleh roh kamu harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saudara harus matiin, saudara. Mampu? Ya, karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging. Amin, saudara. Waduh, saya waktu baca ayat 5 sampai ayat 8 tertuduh. Ngerti. Wah, dagingnya masih banyak sekali. Tapi waktu baca ayat 9, ayat ini berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ada di dalam diri saudara Roh Kudus yang mau bekerja, menginsafkan, menyadarkan, menolong saudara. Ayo terus, jalan terus, jalan terus. Makanya firman Allah berkata, orang benar jatuh 7 kali, bangkit 7 kali. Jatuh tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membangkitkan saudara-saudara. Tapi seberapa efektif Roh Kudus membangkitkan saudara bergantung seberapa saudara biarkan Roh Kudus bekerja. Betul ya? Semakin saudara rilis, biarkan Roh Kudus bekerja, campur tangan, saudara kasih makan, terus ya renungin firman, baca, terus berdoa, maka Roh Kudus semakin leluasa memimpin saudara, menolong saudara untuk memanifestasikan kebenaran, kasih dan kuasanya. Semakin saudara mikirin yang daging, saudara. Daging. Dan dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Semua yang saudara lihat lebih banyak menuntun kita kepada daging daripada kepada roh. Benar ya, saudara ya? Kemana aja. Sebabnya perlu kita sama-sama terus, saudara, ingat ada 2 kubu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Problemnya, saudara, sebelum saudara bertobat belasan puluhan tahun yang lalu, roh kita mati, saudara. Yang kita kasih makan daging. Sampai kita ngalamin Kristus, lahir baru roh kita dibangkitkan, dipulihkan. Tapi habitnya udah kebentuk. Makanya ayo kita bangun habit baru. Amin. Nah, saudara,
Efesus 4 ayat 17-19 menjelaskan kepada kita bagaimana ketika saudara lahir baru dalam Tuhan, terima Yesus, penuh kasih mula-mula, tapi diseret pelan-pelan ke dalam manusia lama. Saudara pernah ngalamin waktu pertama kali terima Yesus? Begitu semangat, antusias, kayaknya ngalamin persekutuan yang intim sama Tuhan. Waktu demi waktu, kayaknya pengen terus ya ikut persekutuan. Semua persekutuan diikutin. Wah, kalau bisa mah seminggu 7 kali ke gereja. Kita ke gereja hampir saingan sama pendetanya, saudara. Kalau sekarang mungkin hampir tiap hari kita dengarnya YouTube khotbah penuh kasih mula-mula. Tapi ada banyak orang yang dulunya aktif, dahsyat, pelan-pelan. MPP katanya, mati pelan-pelan, mulai bergeser. Nggak kerasa, saudara. Nah, gimana cara pergeseran itu terjadi dalam hidup kita? Nah, dijelaskan dalam Efesus 4 ayat 17-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bagaimana saudara ketika mengalami lahir baru ditarik balik ke dalam kehidupan manusia lama? Yang pertama saudara lewat pikiran. Kayak tadi itu ada pikiran daging. Waktu saudara bertobat, mau lahir baru, mau sungguh-sungguh, yang pertama kali iblis taruh, yang iblis serang adalah pikiran kita. Pikiran yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia, pikiran yang berpusat pada diri sendiri. Pada keinginan daging kita. Terus saudara. Terus. Dan seringkali kita kalau diserang, kita tuh bisa pikirin siang dan malam. Mau tidur kita pikirin, bangun tidur ke toilet kita sambil buka handphone kita pikirin, di mana-mana kita pikirin, terus saudara. Kita bisa tolak, tapi seringkali kita lebih pikir, kita mikirin. Seorang pengkhotbah bilang begini, kita nggak bisa ngelarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa menolak burung itu untuk tinggal dan bersarang di atas kepala kita. Kita nggak bisa menolak ketika ada pikiran-pikiran muncul, ya, wah begini begitu. Tapi kita bisa tolak ketika pikiran itu mulai bersarang, saudara. Berapa banyak saudara yang ngalamin ketika udah bertobat, kita sering mikir gini, wah kalau kayak dulu waktu belum bertobat enak ya. Bebas, seru, asoy, ya nggak ada ngerasa feeling guilty. Kenapa? Ya pokoknya cihuy lah. Waktu zaman-zaman dulu. Nah waktu saudara renungin siang dan malam, tinggal tunggu waktu saudara mengulangi dosa yang sama. Kalau saudara biarkan pikiran sia-sia itu bersarang, ayat berikutnya berkata, pengertian kita jadi gelap. Kita nggak tahu kita ada di mana dan mau kemana. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dalam situasi-situasi yang kita sedang hadapi. Kenapa? Gelap. Mata kita seperti tertutup sama balok yang besar. Kita nggak bisa lihat. Walau kadang kita kalau lihat kesalahan orang, kalau kata Alkitab kayak selumbar di mata orang lain kita bisa lihat. Tapi balok di depan mata kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa tahu. Kenapa? Ya karena kita membiarkan pikiran sia-sia itu bersarang sekian lama sampai kita nggak bisa ngeliat bagusnya lagi, ngeliatnya mah yang jeleknya aja gitu. Gelap, sehingga dalam membuat keputusan-keputusan kita jauh dari kebenaran. Keputusan yang kita buat, yang buat kita enak saja. Lalu kalau sudah dan tidak mau bertobat, saudara, ayat berikutnya bilang gini, dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Banyak orang kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia,
tapi malah menjauh sama Tuhan. Lucu ya. Orang ada manusia salah sama kita, tapi yang kita kecewa sama Tuhan. Kita malah, aduh kok Tuhan begini. Padahal yang salah Tuhan, Roh Kudus kalau bisa berbicara, Roh Kudus akan bilang, loh kan bukan salah saya. Kenapa saya yang dimusuhin? Kenapa saya yang dijauhi? Kenapa kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan? Kenapa kamu jadi tidak berdoa? Kenapa kamu jadi tidak baca firman? Padahal ketika kita baca firman, ada banyak hal yang Tuhan mau bicara dalam hidup kita. Tapi kita menjauh karena gelap. Saudara hari ini ada di titik mana, saudara? Kalau ada di titik ini, mari kita kembali sama Tuhan. Kalau enggak, saudara, katanya kita akan menjadi bodoh dan degil. Bodoh itu bukan berarti tidak tahu. Tahu, tapi masih melakukan hal yang sama. Amin. Bodoh. Tapi degil, tahu, bukannya tidak tahu yang benar, tahu, tapi tetap melakukan yang salah, dan waktu dikasih tahu, ya, pokoknya kalau mau kayak gini mau apa? Hidup aku, bukan hidup kamu. Ini cara-cara aku, bukan cara kamu. Aku udah besar, aku bisa mutusin untuk diri aku sendiri. Aku gak perlu nasihat. Kalau salah pun yang rugi aku sendiri. Namanya degil. Degil, saudara. Definisi degil. Lalu perasaannya jadi tumpul. Sense-nya jadi nggak ada. Ada orang tuh perasaannya begitu sensitif, dia kalau salah, saya pernah ngalamin ya, begitu salah kayak, wah, Roh Kudus tegur. Nggak ada yang negur. Mungkin baru baca tagline. Di jalan ada tagline gitu ya, produk apa, begitu baca, kayaknya aku ditegur Roh Kudus nih. Bisa loh sambil nyetir, sambil doa sama Tuhan. Tapi ada orang yang udah jelas-jelas dikasih tahu, ini salah, kamu gak boleh begini. Gak berasa salah. Kenapa? Perasaannya tumpul. Perasaannya udah gak lagi, saudara. Fokusnya cuma dirinya sendiri. Lalu berikutnya ayatnya bilang gini, menyerah pada hawa nafsu. Kayak kita nggak mampu lagi bertahan untuk bilang enggak sama dosa. Kalau udah kepengen, ya udahlah buatlah. Ya udahlah, nggak mampu berkata tidak lagi sama dosa. Ya udahlah gimana nanti. Memang aku begini orangnya. Kelemahan aku di sini. Kalian mau terima aku nggak? Terima aku lah apa adanya. Emang aku, maaf misalnya contoh, emang aku cabul mau diapain? Ada tulisannya sini, CABUL, cabul. Memang aku pencuri, memang aku apalah, sebutlah, menyerah. Padahal saudara bisa melawan, bisa. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri saudara. Tapi udah sampai ke step level 6. Dan yang terakhir ayatnya bilang gini, bukan cuma menyerah pada hawa nafsu, melakukan segala dosa dengan serakah. Dosa kecemaran, serakah. Saya nggak tahu saudara pernah ngalamin gak ya, saya pernah ngalamin gini. Makan, kecepatan kita makan bener-bener cepat. Sebenarnya belum kekunyah udah, wah kayaknya nafsu aja gitu. Padahal kan ada beberapa orang kalau makan slow dinikmatin ya, mungkin sausnya, cabenya, kuahnya. Tapi saya pernah ngalamin, kecepatannya betul-betul tinggi. Kayak ambil serakah. Begitu udah selesai sakit perut. Kenapa? Makanya kecepatan. Nah ini sama mirip tapi dosa. Bukan makanan, dosa. Ngelakuinnya terus.
Berat, saudara. Itu sebabnya kenapa ada orang yang sudah bertobat, penuh Roh Kudus, melayani, suatu saat saudara dengar berita tentang dia dan saudara kaget. Kenapa? Kok luar biasa ya jatuhnya ya. Saudara harus menyadari bahwa ini pelan-pelan mulai dari pikiran sampai mengerjakan segala dosa dengan serakah. Pelan-pelan, saudara. Ujungnya begitu sadar, udah gak ada harapan. Aku udah jatuh, jauh, parah, gak ada harapan. Nah, saya berdoa supaya hari ini kita yang mendengar kebenaran ini gak sampai ke nomor 7. Tapi sama, saudara. Kalau saudara ada di nomor 7, atau saudara ada di dalam kehidupan manusia lama hari ini, kitab Efesus juga kasih tahu caranya supaya saudara berbalik, berproses balik. Dari mana, saudara? Efesus 4, 20-25 ayat yang lanjutan tadi. Ayat ini berkata gini. Sekali lagi, saya suka katanya, tetapi kamu bukan demikian. Saudara nangkap maksud saya? Tadi kan dibilang juga, kamu bukan demikian sebab kamu memiliki Roh Kristus. Sekarang juga Efesus sama, Paulus bilangnya konsisten. Tetapi kamu bukan demikian aslinya. Kenapa? Karena kamu telah mendengar, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus yang pertama. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia yang kedua. Menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Amin, saudara. Ada 7 juga, saudara. Pertama, waktu saudara hari ini misalnya ada di manusia lama, yang pertama, supaya saudara kembali ke manusia baru atau mengalami manusia baru, belajar mengenal Kristus. Belajar ginosko sama Kristus, kenal. Nah, saya percaya pertama kali kita terima Yesus, sebetulnya kita sudah belajar mengenal dia. Waktu saudara, saya percaya ini pengalaman ini saudara dialami oleh semua orang yang mengalami kelahiran baru. Waktu kita berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Jadilah Tuhan dan Raja atas hidupku. Masuk hatiku. Saya percaya saudara akan kenal suara Tuhan. Walaupun itu baru pertama kali. Aduh masih lugu-lugunya. Masih gak ngerti. Cari kitab Amsal di perjanjian baru. Mungkin ya. Tapi saya percaya waktu saudara ngalamin, saudara sudah mengenal Kristus. Makanya saudara ada orang-orang yang waktu ngalamin pertobatan, betul-betul ngalamin kelahiran baru, orang-orang ini haus. Berapa banyak kita mendengar pengajaran yang pusatnya adalah Kristus. Yang ngeri saudara masih bayi baru lahir menerima pengajarannya yang pusatnya enggak Kristus. Pusatnya kepada diri sendiri. Bahaya saudara. Itu sebabnya saya mau encourage saudara, ayo. Mari cari, dengar, belajar. Ya, saudara baca firman, dengar, terima pengajaran Kristus, tentang Kristus. Bukan tentang kita, tapi tentang dia saudara. Ini menolong kita, saudara. Ketiga, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan manusia lama. Tinggalin dosanya, saudara. Tinggalin. Buat daging menjadi lemah, roh saudara menjadi kuat. Tanggalkan, saudara. Tanggalkan harus. Ada orang kalau nanggalin dosa dicicil. Ibarat dulu kalau koleksi video 10 giga, hapus yang 5 giga, sisain yang 5. Kenapa? Ini koleksi penting. Kali-kali sewaktu-waktu kepake, saudara. Ya, mau berhenti rokok misalnya, biar tadinya 1 bungkus, ya jangan sampai langsung lah. Setengah, turun. Yang gini saudara nggak bakalan bisa tinggalin tuntas. Harus langsung tanggalin.
Amin. Jangan setengah, karena setengah sama aja enggak. Setengah benar bukan benar, saudara. Ya, setengah benar tetap salah. Lalu yang keempat, ayatnya bilang mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Pikiran kita, roh kita harus diperbaharui oleh pertolongan Roh Kudus. Cara pandang kita mesti berubah, saudara. Amin, saudara. Dan Roh Kudus memampukan kita, saudara. Saya percaya ketika saudara mengalami pembaruan pikiran dalam perenungan firman, saudara nggak kerasa, saudara akan berubah. Saudara bersekutu sama Tuhan aja, ambil waktu doa, baca firman. Firman Allah berkata gini, kuduslah kamu karena aku kudus. Bukan kita yang mampu untuk menanggalkan dan tinggalin. Tapi waktu saudara bangun hubungan aja sama Tuhan dalam persekutuan, saudara akan tiba-tiba pikirannya diperbarui. Roh saudara ngalamin kekuatan. Sampai satu titik saudara nggak kepengen lagi buat dosa. Nggak kepengen lagi hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Kenapa? Karena firman itu jadi dalam hidup kita. Kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. Saudara, mari praktek, saudara. Tapi kadang-kala kan kita lebih banyak apa? Kalau kita doa misalnya, berapa banyak saudara yang ngalamin gini, kalau doa 1 jam, lama banget rasanya. Tapi kalau nonton Netflix, 5 seri nyambung, nggak kerasa. Asik banget. Malah kita diteguhkan, kehidupan orang Korea ini mirip banget sama gua ya, kayaknya pas banget ini. Tapi kalau baca firman, saudara kita, cepet ngantuknya. Kayaknya Antimo tuh kalah kalau mau bikin kita cepet tidur daripada baca firman. Apalagi kalau sudah ada memperanakan apa maksudnya ini? Ya kan, ada tidur, saudara. Padahal saudara tahu ada kekayaan firman itu membuat roh saudara kuat dan memampukan saudara melakukan segala sesuatu yang mungkin kita secara daging gak mampu lakukan, saudara. Dan mengenakan manusia baru. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini udah, saudara. Yang terakhir, dan membuang dusta dan berlaku jujur. Tapi menarik gini, kata dusta itu adalah kalau kita berkata tidak benar. Setuju ya? Tapi waktu dicari akar kata berlaku jujur, itu bukan perkataan saja yang jujur loh, saudara. Tapi sikap kita juga jujur. Jujur artinya ya terbuka, apa adanya. Kenapa? Karena waktu kita apa adanya lah, waktu kita nggak benar, bisa dikoreksi. Iya kan? Betul nggak? Setuju ya? Kalau kita nggak apa adanya, gimana koreksinya? Wong kita ngelihatnya baik-baik aja, jarang bicara, jarang ngomong, diem. Ngomong juga seperlunya, nggak tahu. Padahal di dalamnya bergemuruh. Banyak hal-hal yang perlu diberesin, tapi tetap cool. Shalom, saudara, apa kabar semua? Baik-baik kah? Baik. Di dalam bergemuruh, saudara. Di dalam, waduh ya. Nah, yang ketujuh bilang ini, buang segala dusta dan berlakulah jujur. Itu sebabnya perlu kita tuh punya sahabat yang emang bisa bilang gini, maaf nih bro, lu salah. Lu pikirin lagi deh. Perlu, saudara. Kenapa? Karena ingat, waktu kita ada dusta dan berlaku gak jujur, di pikiran kita akan ditaruh terus pikiran yang sia-sia, numpuk. Kita ngulangin 1-7 yang manusia lama akhirnya. Tapi kalau kita berlaku jujur, kita ada dalam komunitas yang bisa koreksi kita. Amin, saudara. Yuk, saya berdoa supaya firman hari ini bisa memberkati kita semua. Dan yang luar biasanya Paulus terakhir kasih contoh. Saudara perhatiin mulai dari poin ketiga sampai poin yang ke-6, saudara. Mulai dari menanggalkan manusia lama, pembaruan roh dan pikiran, mengenakan manusia baru, hidup dalam kebenaran, dirangkum sama Paulus di dalam ayat berikut ini, saudara. Efesus 4, 26 sampai 32. Ayatnya bilang gini, saudara.
26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kalau saudara mau maksimal marah dari pagi, saudara. Kalau mau maksimal. Tapi kalau misalnya saudara jam 4 gitu marahnya ya, jam 4, jam 5, mesti buru-buru. Kenapa? Karena bentar lagi matahari terbenam. Saya percaya ayat ini ditulis kenapa? Karena ada sebagian besar orang ketika tidur, masalahnya nggak beres, hatinya nggak beres, tidurnya kurang, kepikiran terus. Di sini pikiran sia-sia, wah iblis tabur, terus. Dan seringkali kita bilang amin, amin ya. Kalau kita baca firman, kita selidiki dulu benar nggak ini kebenarannya apa, bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, kita selidiki dulu apa maksud sebenarnya ini firman. Tapi kalau pikiran yang sia-sia, gampang ngomong, wah, berdasarkan temuan bukti di lapangan, berdasarkan ini dan itu, ini benar. Ya, padahal faktanya itu belum tentu sebuah kebenaran, saudara. Jadi yang pertama dikasih contoh adalah apa? Marah boleh, tapi jangan sampai matahari terbenam. Karena malamnya itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, alam bawah sadar kita dan segala macam. 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan yang enggak dituntasin, kita renungin, itu kayak kesempatan, topos. Artinya seperti pijakan untuk iblis masuk lagi selangkah. Misalnya gini, saya ke arah saudara. Saudara, misalnya saya iblis, misalnya. Ya, saya lemparin pikiran-pikiran yang sia-sia. Waktu saudara terima dan saudara nggak beresin, saudara. Katanya kesempatan, memberi kesempatan. Itu seperti gini, saya di sini, ini jalan becek, ada next step untuk saya ngelangkah lebih dekat. 2 hari, kasih next step lagi maju. Karena kesempatan, topos adalah pijakan atau celak. Saya berdoa supaya saudara waktu saya ngomong ini diingatin tentang hal-hal yang saudara alami. Nah, ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Orang yang mencuri, misalnya saya pencuri, saya lihat ke sana. Kenapa saya mencuri? Karena saya melihat sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang menguntungkan. Nih, mulai dari curi harta sampai curi pandang, ya kan? Curi hati. Katanya apa? Berhenti, lalu apa saudara? Dan jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Pandangan saya balik ke sana, saudara. Bekerja keras, bahkan apa? Melakukan pekerjaan dengan baik supaya dapat memberi kepada yang berkekurangan. Jadi prinsip manusia lama ke manusia baru adalah prinsip berbalik Allah 180 derajat, bukan berhenti. Kalau saya berhenti, pandangan saya masih ke situ, saudara. Ada kemungkinan satu kali saya terpikat. Udahlah, toh dulu aman-aman aja. Nggak mungkin kali ini juga nggak ketahuan. Karena masih ke sini. Saya masih nganggur, masih nggak ada kerjaan, saya masih. Tapi ketika saya berhenti, bukan cuma saya berhenti, fokus saya udah teralih. Ada pekerjaan baik yang harus saya tekuni, sehingga suatu saat saya bisa memberi kepada yang berkekurangan. Itu metanoia, perubahan pikiran, itu adalah pertobatan 180 derajat. Ada 4 ayat ini memberi contoh, saudara. Yang berikutnya dia bilang gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau tadi mencuri, kalau ini gini, ada perkataan kotor yang keluar. Kalau ngomong jorok, comberan, tong sampah, apalagi semua. Tetapi pakailah kata yang
baik. Bukan cuma berhenti berbicara yang tidak baik, tapi mulai berhenti dan berbalik mengatakan hal-hal yang bisa membangun. Supaya yang mendengarnya apa saudara? Beroleh kasih karunia, bukan butuh kasih karunia waktu dengar. Beroleh kasih karunia, termotivasi, bangkit. Nah, praktek. Ada orang kalau kaget, nggak sengaja spontan ngomongnya apalah gitu ya. Kebanyakan sih yang apa tuh, yang lemah lembut. Kalau kesenggol, ngomongnya gitu kan. Nah, orangnya mungkin ngomong gini, Pak gimana Pak kagak sengaja. Kita mah kalau kepleset, ada kucing, nyeong gitu, langsung waduh ya. Nah, belajarnya gimana saudara? Nah saya tetap pegang ini. Berhenti, yang sadar dulu deh. Yang sadar berhenti, mulai berbalik dengan kata-kata yang membangun. Saudara ayo bangun sama Tuhan. Hubungan intim. Karena prinsipnya firman Allah berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Biarin kekudusan Tuhan transfer ke dalam hidup kita. Sehingga berperilaku jadi ini. Saya ini main sama pemusik-pemusik ini mulai pengen bawanya nyembah melulu loh. Cuma mau masuk nada takut salah aja. Saya kasih tahu lagunya apa, dinyanyiinnya lagunya apa tadi. Mungkin, aduh. Saya tadi ngasih tahu lagunya itu tuh yang pernah dinyanyiin sebelumnya. Gimana coba? Pokoknya lagunya dinyanyiin, di kepala saya ada, tapi saya nggak berani nembak, saya bisikin. Begitu nyanyi, kok jadi ini? Permintaan nggak sesuai, saudara ya. Tapi menurut saya minimal ada kemajuan lah. Kemajuan dong ya, saudara bersyukur ya. Biasanya tuh udah siap-siap nyanyi, apa lagunya apa, ini mulai muncul tapi nggak berani nembak nada, saudara ya. Saya kasih tahu jadinya beda. Penderitaan seorang yang nggak bisa nyanyi. Tapi saya mau belajar, latihan, dengerin battle ya kan, dengerin upper room tuh ada tuh di YouTube, dengerin, belajar gitu. Sama, kuduslah kamu karena aku kudus. Nggak ada yang nggak bisa Tuhan kerjakan kalau saudara memberi dia keleluasan untuk bekerja. Ayat berikutnya saudara 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ayat ini menarik sekali saudara. Karena dalam terjemahan lain dibilang gini. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang telah kayak kasih waktu, kasih kesempatan untuk menyelamatkan kita. Jadi gini saudara, waktu saudara ngalamin 1-7 manusia lama, 1, 2, 3. Nah di tengah-tengah saudara ngalamin proses mau kembali ke manusia lama, itu ada di mana Roh Kudus kayak kasih momentum tuh. Paham nggak? Kasih kayak warning, kasih peringatan untuk tarik saudara balik. Misalnya, saudara lagi kecewa gitu. Ada sebuah acara kakek dan saudara ikut. Saudara gak maju ke depan, tapi saudara ngerasa itu Roh Kudus bicara. Dan kayaknya pengen bertobat gitu. Nah itu yang disebut itu saudara. Kairos, waktu Tuhan pengen tarik kita balik. Tapi katanya gini, janganlah kamu mendukakan. Artinya gini, jangan kita, enggak lah, perasaan aja kali. Itu gara-gara musiknya mendayu-dayu. Enggak saudara, gak ada yang kebetulan. Atau saudara di rumah lagi dengerin apalah, YouTube atau apa gitu. Wah tiba-tiba saudara ngerasa aduh kayak hati itu diiris-iris. Kayak tiba-tiba air mata saudara ngalir gitu. Terus saudara bilang gini, memang Bang Khotbah ini jago bawa perasaan. Enggak saudara, itu adalah hari penyelamatan di mana Roh Kudus mau ajak saudara balik lagi kepada manusia baru saudara, di mana rencana-rencana Allah mau digenapi. Kita sering anggap kebetulan saudara.
Sehingga kerja Roh Kudus di dalam kehidupan kita delay, kita tunda, kita tetap di posisi kita hari ini dan gak ngalamin perubahan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sama prinsipnya. Lihat ke sana, ayatnya bilang segala pahit, geram, marah, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang. Jangan disimpan. Jangan dijadiin kesayangan. Tiap hari direnungkan siang dan malam. Dia emang orangnya jahat. Dia orangnya ini. Terus saudara renungin. Tapi firman Allah apa? Dibuang. Cukup? Enggak, berbalik. Hendaklah kamu apa? Jadi ramah. Seorang yang lain. Kasih mesra. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya percaya ayat terakhir ini ditulis supaya kita compare apa yang kita alami, luka sakit yang kita alami dengan yang Yesus alami, sehingga kita punya kekuatan. Kalau kita nggak compare dengan apa yang Yesus alami, mungkin kadang-kadang kita nggak mampu untuk ngampunin. Kayak kita udah paling menderita, kita aku mau udah menderita banget lagi, coba dibandingin sama Yesus. Amin saudara. Makanya ambil waktu. Jangan setiap berdoa yang direnungin cuma mobil mewah, rumah baru, mobil mewah. Coba renungin juga apa yang Yesus lakukan buat kita. Supaya ada keseimbangan saudara. Supaya kita sadar bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita gak hidup buat diri kita sendiri. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.